Sekolah Hutan Cagar Alam Tangkoko Batu Putih. Makaka Nigra Project bekerja sama dengan SMK Negeri 5 Bitung mengadakan Sekolah Konservasi Hutan di Cagar Alam Tangkoko Batu Putih Bitung Senin siang tanggal 6 Desember tahun 2021. Puluhan siswa SMK melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam hutan lindung Tangkoko Batu Angus. Sekolah Konservasi Hutan Makaka Nigra Project ini sudah berlangsung selama 11 tahun hingga saat ini. Bermula pada tahun 2006 hingga 2009 dilakukan penelitian di hutan dan banyak ditemukan jerat liar yang dipasang manusia untuk menjerat yaki. Akhirnya dibentuk Makaka Nigra Project untuk melestarikan yaki yang kini terancam punah. Setelah melakukan kegiatan belajar mengajar mengenai konservasi hutan di dalam kelas, kini dilakukan kegiatan belajar mengajar konservasi hutan di dalam hutan. Adalah Makaka Nigra Project official dari BKSDA Sulut bersama dengan SMK Negeri 5 Bitung melakukan Sekolah Konservasi Hutan di Hutan Lindung Tangkoko Batu Putih. Berawal dari penelitian Makaka Nigra Project pada tahun 2006 hingga 2009 ada banyak ditemukan jerat liar yang dipasang oleh manusia untuk menjerat yaki. Seperti diketahui populasi yaki di hutan lindung Tangkoko Batu Putih terancam punah. Populasi yang diteliti pada tahun 80-an dan pada tahun 2012 populasi yaki masih sama tidak bertambah yakni masih 2000-an di Cagar Alam Tangkoko Batu Putih. Pentingnya dilakukan Sekolah Konservasi Hutan di Tangkoko Batu Putih ini untuk menyelamatkan salah satunya adalah yaki atau Makaka Nigra. Puluhan siswa SMK Negeri 5 Bitung mendapatkan pelajaran langsung dari alam. Mereka berbaur dengan yaki atau Makaka Nigra. Kalau mungkin yang bisa dilihat di hadapan kita sekarang, rekan-rekan pendidikan konservasi Tangkoko sedang melaksanakan kunjungan ke hutan. Pendidikan konservasi Tangkoko merupakan sekolah hutan yang berbasis kurikulum. Sekarang adalah pelajaran mereka masuk hutan. Beberapa sesi sebelumnya kita memberikan pelajaran ke mereka di kelas, dan saatnya mereka sekarang berkunjung ke hutan. Tadi mereka sudah mengunjungi melihat yaki dan beberapa keanekaragaman hayati yang ada di Tangkoko. Penting bagi mereka untuk berkunjung ke hutan pada saat pelajaran konservasi hutan. Kenapa? Biar mereka maksimal dalam penerimaan secara panca indera. Kita mengaktifkan semua panca indera untuk penerimaan materi konservasi ini dengan mendatangkan mereka di hutan, di mana tempat tinggal dari satwa liar, di mana tempat tinggal dari tumbuh-tumbuhan yang menarik di Tangkoko, Sulawesi Utara ini. Jadi tujuan kami adalah memberikan mereka suasana yang berbeda untuk memaksimalkan penerimaan pengetahuan. Suasana yang berbeda bukan di dalam kelas, tapi di hutan. Mereka berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar di dalam hutan, termasuk menerima banyak serangga yang ternyata hinggap di sekujur tubuh mereka atau apa. Tetapi yang paling penting bahwa hutan adalah sekolah yang terbaik untuk mereka semua saat mempelajari tentang konservasi atau pelestarian hutan dan isinya. Ya, saya Stefan Milioski dari Makaka Nigra Project bersama ini dia pendidikan konservasi Tangkoko yang adalah program official dari Makaka Nigra Project sendiri. Program pendidikan konservasi Tangkoko ini diinisiasi setelah 11 tahun dari sekarang, 11 tahun yang lalu, bermula dari rekan-rekan Makaka Nigra Project yang melakukan penelitian di hutan Tangkoko. Mengambil data sejak 2006, sepanjang 2006 sampai 2009 kami menemukan banyak data-data berkaitan dengan banyaknya jerat yang ditemukan di hutan, banyaknya pohon secara liar. Data-data yang 3 tahun ini kami pikir penting untuk dibagikan dan juga membantu pemerintah. Jadi karena kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ide kami, data-data ini kami pakai untuk disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Berawal mula dari Batu Putih, kami memulai pendidikan konservasi Tangkoko 11 tahun. Tidak terasa sudah tahun ke-11 sekarang. Kami mengajak siswa-siswa untuk selain belajar di kelas juga ke sekolah untuk kami berikan pendidikan konservasi.
awalnya karena teman-teman Makaka Nigra Project menemukan banyak jerat satwa liar yang berada di kawasan penelitian kami. Demikian. Makaka Nigra Project atau monyet yaki. Populasi sekarang yang ada di hutan Tangkoko ini, dia cagar alam dua saudara, berkisar 2000 ekor untuk hasil penelitian terakhir tahun 2012. Mereka sebenarnya sepertinya kedengarannya 2000 itu banyak, tetapi 2000 yang ada di sini sudah mengalami penurunan drastis sejak dari tahun 80-an saat survei populasi pertama dilakukan. Tujuan kami meneliti di sini juga membantu BKSDA Sulut agar populasi mereka meningkat secara alami dengan cara ikut memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah dan juga membasmi jerat yang kami temukan saat di hutan saat kami melakukan penelitian di dalam hutan. Para siswa setelah mendapatkan pelajaran langsung di dalam kelas, mereka juga mendapatkan pelajaran langsung dari alam. Guru konservasi Tangkoko Stefan Milioski Lente memberikan tips sebelum para siswa masuk hutan. Ketika bertemu dengan rombongan yaki, jangan menatap langsung mata mereka. Jangan melakukan kegiatan yang bisa memancing para yaki bereaksi untuk menyerang. Jangan memberikan makanan apapun kepada yaki, dan satu lagi, jangan membuang sampah sembarangan di dalam hutan. Jadi pelajaran yang saya dapat itu jadi tahu tentang yaki, bagaimana yaki beraktivitas sehari-hari, terus dorang ke makanan, bagaimana dorang mau tidur, dorang kelompok-kelompok. Yang saya akan ceritakan tentang keseharian yaki supaya teman-teman yang belum tahu tentang yaki harus tahu tentang dorang makanan-makanan yang mungkin orang-orang lain cuma tahu pisang. Di sini sudah dapat tentang hal-hal baru. Jadi tahu cerita yang itu. Melihat populasi yaki yang sudah berkurang, sudah tinggal sedikit. Buat teman-teman di luar, tolong jangan makan yaki. Tolong dijaga lingkungannya juga. Revalina Runtuh. Revalina Runtuh. 10 OTKP. Kelas 10 Kang? SMK Negeri 4 gitu. Saya ceritakan yaitu bagaimana yaki hidup, gimana yaki tinggal, bagaimana lingkungannya dan habitatnya, dan semua tentang yaki. Untuk teman-teman yang di luar sana dan keluarga-keluarga, kalau ada yaki jangan dimakan, jangan diganggu. Kalau ketemu orang yang jahat memakan yaki, tolong dilaporkan kepada aparat-aparat wajib, kepada aparat yang berwenang. Ngangi Kang? Pada intinya untuk kegiatan konservasi dari Tangkoko ini sangat menunjang untuk siswa-siswa khususnya dan pada umumnya pada masyarakat seperti itu. Dan ini ke depan nanti ini sangat bermanfaat untuk lingkungan, baik dari siswa khususnya, dan mereka akan tularkan kepada masyarakat, yang mana kegiatan ini sangat menunjang di dalam segi lingkungan hidup. Jadi itu potensi sangat bermanfaat untuk masyarakat pada khususnya, pada umumnya. Jadi untuk siswa itu merupakan salah satu motivasi buat mereka dalam hal ini semacam ekstrakurikuler, penambahan ilmu buat mereka, yang mana di lingkungan ini tetap harus torang lestarikan, torang jaga, dan torang amankan. Torang sebagai masyarakat maupun pihak-pihak pendidikan sangat antusias untuk menunjang program kegiatan dari pendidikan konservasi Tangkoko untuk Angus. Mungkin seperti itu, Pak. Status Makaka Nigra menurut kriteria IUCN atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam adalah CR atau Critically Endangered atau sangat terancam punah. IUCN ini adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam.
Organisasi dunia ini memetakan tingkat keterancaman dari satu spesies yang ada di dunia. Berdasarkan faktor gangguan yang terjadi terhadap spesies tersebut. Gangguan bisa pembukaan lahan untuk pertanian dan sebagiannya, kehilangan habitat untuk pembangunan dan sebagainya, serta perburuan untuk perdagangan dan seterusnya. IUCN ini didirikan tahun 1948 berpusat di Glen, Swiss. IUCN beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah dan ribuan ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Tim Liputan Berita TV Manado. Tadi Kak Epen ada bilang jarak aman itu berapa meter? Menurut lo? Kalau itu kisaran dorang berkeliaran nanti ya. Berikut ada buah apa yang ada? Saya pun mau bilang secara singkat, di atas itu banyak makanan untuk dorang. Apa itu dia? Daun-daun muda, serangga-serangga, beberapa satwa itu dia. Misalnya anak burung atau apa, kadang dorang boleh memakan itu dia. Tapi dorang pe diet yang paling utama, diet artinya dorang pe sumber makan yang utama, buah-buahan. Bakumara kok. Ada mayaji.
Mencari makanan itu. Nomor binjo. Santai dia. Dia melihat yang cantik-cantik. Nomor binjo. Santai dia. Dia melihat yang cantik-cantik. Jalan ke mana? Balik sana kau? Selamat tinggal. Dia usir kan? Dadah, dia main-main dong. Main-main. Kamu dengan pakai iPhone?
kawan setia. Ini tapi adik.